Halo, saya Bang Cuan. Di sini kita akan membahas krisis finansial datang. Ini bisnis kecil yang masih bisa jalan tanpa banyak drama. Karena nggak gerak, nggak cuan. Lu pernah nggak sih ngerasa pas kondisi ekonomi lagi gak jelas, yang panik itu bukan cuma orang lain, tapi diri lu sendiri. Harga naik, pemasukan seret, dan tiba-tiba semua yang dulu kelihatan aman malah bikin beban. Saham turun, properti sepi, dan di situ lu mulai sadar yang kelihatan besar belum tentu kuat. Gua mau jujur ya bro, saat krisis datang, yang bertahan itu bukan yang paling canggih, tapi yang punya aliran uang nyata setiap hari. Masalahnya, banyak orang sibuk ngejar aset besar tapi lupa bangun mesin uang kecil. Padahal justru itu yang bikin lu tetap hidup saat keadaan lagi nggak baik-baik aja. Di video ini, gua bakal bongkar ke lu jenis bisnis kecil yang tetap jalan saat krisis, kenapa mereka kuat, dan gimana cara lu mulai bahkan dari kondisi sekarang. Kita mulai dari cara mikir dulu. Bisnis tahan krisis itu bukan soal tren, tapi soal kebutuhan dasar manusia. Coba pikir, orang mungkin bisa nunda beli HP baru, tapi nggak bisa nunda makan, nggak bisa nunda minum, nggak bisa nunda kebutuhan harian. Disinilah konsep pentingnya, bisnis nafas harian. Bisnis yang dibutuhkan setiap hari, yang punya repeat order tinggi. Lo nggak butuh ribuan pembeli baru, lo cuma butuh orang yang balik lagi dan lagi. Sekarang kita masuk ke logika uang yang sering disalahpahami. Banyak orang kejar untung besar per transaksi, padahal yang bikin lu survive itu frekuensi transaksi. Gua kasih contoh simpel, jual satu barang untung 1 juta sebulan, versus jual 100 produk untung 10.000 tiap hari. Secara total mungkin mirip, tapi yang kedua punya arus kas hidup. Dan saat krisis datang, yang nyelamatin lu bukan total uang, tapi aliran uang. Biar lebih kebayang, kita pakai angka real. Lu jual makanan sederhana, harga 10.000, untung bersih 3.000. Kalau lu jual 100 porsi sehari, itu 300.000 per hari. Sebulan, sekitar 9 juta. Sekarang bandingin sama orang yang punya aset mahal, tapi nggak ada pemasukan harian. Siapa yang lebih tenang saat krisis? Ini bukan soal keren, ini soal bertahan hidup. Tapi kenapa banyak orang tetap gagal? Karena cara mainnya salah. Pertama, nggak ngerti angka. Bisnis jalan, tapi nggak tahu untung ruginya. Kedua, terlalu cepat gede. Baru jalan, langsung ekspansi. Padahal fondasinya belum kuat. Ketiga, nggak siap mental. Begitu sepi dikit, langsung panik. Padahal naik turun itu normal. Selama uang masih muter, lu masih aman. Sekarang, bagian paling penting. Apa yang harus lu lakukan? Mulai dari satu hal sederhana. Lihat sekitar lu. Apa kebutuhan harian yang selalu dicari? Pilih satu. Jangan ribet. Mulai dari versi kecil. Dari rumah, dari circle terdekat, dari yang bisa jalan dulu. Terus, tentuin target harian. Misalnya, lu butuh 150.000 sehari. Ya, cari cara dapetin itu. Bangun pelanggan tetap, jaga kualitas, jaga kepercayaan. Dan yang paling penting, catat semua. Karena bisnis yang sehat itu bukan yang ramai, tapi yang terkontrol. Sekarang lu udah tahu bahwa yang bikin lu kuat bukan aset besar, tapi arus kas yang konsisten. Bisnis kecil bukan berarti lemah. Justru kalau dijalankan benar, itu bisa jadi fondasi paling kuat dalam hidup lu. Jadi sekarang pilihan ada di tangan lu. Mau terus ngejar yang kelihatan besar, atau mulai bangun yang kecil tapi nyata. Karena pada akhirnya, kebebasan finansial itu bukan soal punya segalanya, tapi soal punya kendali atas hidup lu sendiri. Kalau video ini ngebuka pikiran lu, tulis di komentar. Gua siap bangun aset nyata. Dan subscribe karena kita bakal jalan bareng.